Di sini adalah, ini contoh perselisihan yang tadad yakni saling bertentangan tapi ghairu mu'tabar. Tidak teranggap sebagai perselisihan yang masing-masing punya dalil. Kenapa demikian? Karena para sahabat di zaman dahulu tidak ada yang iktikaf di kubur Nabi. Tidak ada perbuatan para sahabat yang iktikaf di kubur Nabi. Coba teman-teman jawab. Jika ada kuburan di muka bumi ini yang pantas untuk dimintai berkah, maka kubur siapakah yang paling layak untuk dimintai berkah? Kubur Rasulullah SAW. Jawab pertanyaan yang kedua. Siapakah umat Islam yang paling pintar-pintar masalah agama? Sahabat Nabi. Kok yang pintar-pintar ini tidak ada yang iktikaf di kubur yang paling layak untuk dibuat iktikaf untuk cari berkah? Kenapa orang di zaman sekarang justru yang tidak lebih pintar-pintar dari sahabat Nabi melakukan itu kepada kubur-kubur yang jauh di bawah Nabi? Silakan dibuka di buku-buku hadis, buku-buku tentang asar para sahabat. Tidak seorang pun dari mereka yang senantiasa membuat acara-acara semacam iktikaf, bersemedi, duduk berlama-lama di sisi kubur Nabi, lalu bertawassul di situ dan yang semacam itu. Ya. Maka ini adalah tadad, saling bertentangan dan tidak mu'tabar. Tidak mu'tabar berarti tidak diakui sebagai perselisihan yang pakai dalil. Yang ada adalah dalil lawan sesuatu yang tidak berdalil, atau menjustifikasi, membenarkan sesuatu yang tidak punya dalil. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapati perselisihan sangat banyak. Perselisihan begitu banyak. Kita dihadapkan kadang-kadang pada kebingungan antara memilih pendapat A dengan pendapat B. Kita kadang-kadang mendapati sebagian masyarakat bingung mengikuti ijtihad di dalam organisasi A atau di organisasi B. Maka ini diantara panduannya. Kalau kita dapati perselisihan, coba dilihat apakah perselisihan ini tanawwu' ataukah tadad? Apa yang kedua? Yang mu'tabar, ataukah perselisihan yang ketiga? Apa itu? Tadad yang ghairu mu'tabar. Kalau bingung, bertanya kepada para ustaz. Lebih bagus lagi, itulah kenapa juga ustaz-ustaz kita memotivasi, mengencourage teman-teman untuk belajar bahasa Arab. Supaya tidak hanya berbekal pada pendapat ustaz, tapi bisa browsing atau membuka kitab-kitab para ulama dan membaca bahasa Arabnya. Bagaimana pendapat mereka tentang hal-hal yang kita sedang perselisihkan.